Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITS angkatan 2019. Di sini saya akan memberikan contoh permasalahan mengenai dunia tata ruang, yaitu penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Berdasarkan buku Pengantar Hukum Tata Ruang karya Yunus Wahdi, tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam artian, tata ruang adalah suatu sistem, proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang terdapat pada UU Nomor 26 Tahun 2007. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperoleh lebih dari 3.200 pelanggaran pemanfaatan ruang dari hasil audit tata ruang di 121 kabupaten kota seluruh Indonesia maupun dari pengaduan masyarakat. Salah satunya terdapat pada wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Dilansir dari inews.com menyampaikan informasi terkait pelanggaran tata ruang yang terdapat pada Kabupaten Bandung Barat. Pada kawasan tersebut, lokasi pertambangan galian C ditertibkan karena menyalahi tata ruang di Cimeta, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Lokasi itu merupakan kawasan hutan lindung. Sementara untuk Cafe Ilusi dinilai tidak sesuai dengan tata ruang karena berada di lokasi resapan air. Pelanggaran yang didapati pada kawasan tersebut yang merupakan kawasan hutan lindung dengan menyalahgunakan sebagai kawasan tambang. Perda Nomor 27 Tahun 2016 Pasal 118 Ayat 3 mengatakan bahwa tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Poin pertama, setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Poin kedua, jika tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Poin yang keempat, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 100 miliar rupiah. Untuk pemberian sanksi menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Oleh karenanya, mendorong Pemda Kabupaten Bandung Barat agar dapat memberikan sanksi administratif terhadap tempat-tempat komersial yang terverifikasi oleh Kementerian ATR BPN dalam melanggar pemanfaatan ruang. Penertiban pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 107 yang tertera pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 54 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, dan rincian tugas Dinas PU dan Tata Ruang. Yang pertama, terdapat peringatan tertulis. Kedua, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi, dan denda administratif. Dilansir dari web Time Indonesia bahwa di PUTR, Kabupaten Bandung ancam bongkar bangunan yang langgar tata ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung melakukan tindakan tegas terhadap lahan dan bangunan yang diindikasi melanggar tata ruang. Salah satunya, lahan dan bangunan yang berada di Jalan Cikoneng, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Ciliunyi, Kabupaten Bandung, di mana di atas lahan tersebut dibangun kafling perumahan. Kepala Bidang Bangunan Gedung di PUTR Kabupaten Bandung menyatakan bahwa bangunan kafling perumahan tersebut berdiri di atas zona hijau, sesuai yang diatur dalam Perda Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2016 sampai 2036. Selain sudah terdiri kafling perumahan, di lahan tersebut juga sudah ada kegiatan pematangan lahan untuk dijual secara kafling. Tindakan ini dilakukan sebagai fungsi pengawasan DPUTR bidang bangunan gedung.
Jika pembangunan terus dilakukan setelah diberi peringatan, maka sanksi diberikan kepada pemilik lahan dan bangunan hingga sanksi terberat berupa pembongkaran bangunan. Terkait pasal yang menjerat pada wilayah tersebut, yaitu pertama, Perda Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2016 sampai 2036. Yang kedua, terdapat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang kedua, ada tindakan pidana sebagaimana yang dimaksud mengakibatkan kerugian terhadap harta, benda, atau kerusakan barang. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000. Pelanggaran pemanfaatan ruang adalah masalah yang sering terjadi di daerah, khususnya di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, ada penerapan peraturan regulasi yang lebih ketat. Nah, ini pemerintah perlu memperkuat peraturan dan regulasi terkait pemanfaatan ruang. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Penting untuk menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Ini mencakup tindakan penutupan atau penghancuran bangunan yang dibangun secara ilegal serta penindakan hukum terhadap pelanggar. Yang ketiga, ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Melalui kampanye, edukasi dan kesadaran masyarakat penting untuk menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya aturan dan peraturan tersebut, diharapkan mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan tersebut. Yang keempat, pemantauan dan pengawasan yang lebih baik. Pemerintah perlu meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat unit pengawas menggunakan teknologi seperti pemantauan satelit, drone, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Yang kelima, pengembangan alternatif dan penggunaan lahan yang efisien. Dalam beberapa kasus, pelanggaran pemanfaatan ruang terjadi karena kurangnya pilihan atau aksesibilitas terhadap lahan yang legal. Nah, ini pemerintah perlu mengembangkan alternatif dan mempromosikan penggunaan lahan yang efisien seperti revitalisasi kawasan kumuh atau pengembangan kawasan industri yang terencana. Yang keenam, ada kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta. Kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta dapat membantu dalam pengelolaan pemanfaatan ruang. Ini mencakup perencanaan pembangunan yang terpadu, pemilihan lokasi yang sesuai, serta pemantauan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, ada pengembangan sistem informasi geografis. Penggunaan SIG dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data terkait pemanfaatan ruang. Dengan memiliki data yang akurat dan terkini, keputusan pengelolaan pemanfaatan ruang dapat diambil lebih efektif. Yang kedelapan, ada insentif dan kompensasi. Pemerintah dapat memberikan insentif atau kompensasi kepada masyarakat atau pemilik lahan yang mematuhi peraturan pemanfaatan ruang. Hal ini dapat mendorong kepatuhan dan memberikan penghargaan atas kepatuhan tersebut. Yang kesembilan, ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang dapat memberikan dampak positif dari lingkungan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.